Kali ini kita akan belajar cara menghitung delta H dengan cara delta H pembentukan standar atau cara delta HF. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah belajar menghitung delta H dengan cara yang pertama cara kalorimetri atau dengan cara percobaan, yang kedua dengan cara hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor. Nah, sekarang ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini simple banget. Caranya adalah dengan menggunakan data delta HF. Nah, ternyata setiap senyawa itu sudah ada database berapa delta HF-nya atau delta H pembentukan standarnya. Nah, kita bisa menggunakan cara ini. Caranya adalah delta H dari suatu reaksi itu adalah jumlah seluruh delta HF produknya dikurangi jumlah seluruh delta HF reaktannya. Nah, kita langsung lihat contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama itu gini nih, cara delta HF. Nah, saya sangat menganjurkan kalian pakai cara ini, karena pakai cara ini itu paling gampang. Contoh, nih misalnya ada contoh soal nomor 1 begini. Diketahui delta HFCO2, H2O, dan CH4 masing-masing berturut-turut adalah A, B, dan C kilojoule per mol. Kita ditanya berapakah entalpi atau delta H dari reaksi pembakaran 2 mol metana. Nah, modalnya kita tinggal tuliskan aja reaksi pembakaran metana itu gimana. Oh, metana itu CH4. Kalau dibakar dia jadi CO2 dan H2O. Ini kebetulan semuanya gas ya. Nah, kita membakarnya 2 mol metana nih sekarang. Jadi kita kasih aja koefisien CH4-nya 2. Sehingga yang lain nanti koefisiennya jadi begini. O-nya jumlahnya jadi 8 ya. Nah, gini. Kok boleh sih ditulis persamaannya kayak gini? Nah, ini khusus di bab termokimia. Perbandingan koefisiennya nggak usah perbandingan paling sederhana, nggak apa-apa. Nah, delta H dari reaksi ini adalah jumlah seluruh delta HF produk. Produk itu yang di kanan ya, di kanan tanda panah. Dikurangi delta HF dari seluruh reaktannya atau senyawa-senyawa yang ada di sebelah kiri. Nah, dalam persamaan yang disebut produk itu adalah CO2 dan H2O. Nah, CO2-nya 2 mol di situ dalam persamaan. Jadi kita kalikan 2 kali delta HF. CO2 ditambah H2O-nya ada 4 mol, jadi 4 kali delta HF H2O dikurangi delta HF reaktan. Nah, reaktan yang ada di situ adalah 2 mol CH4, jadi 2 kali delta HF CH4 ditambah 4 kali delta HF O2 karena O2-nya ada 2 mol dalam persamaan. Nah, kita tinggal memasukkan data aja. Delta HFCO2 tadi menurut soal adalah A kilojoule per mol. Jadi 2 dikali A ditambah 4 kali delta HFH2O menurut data adalah B kilojoule per mol. Jadi kita masukin B. Dikurangi 2 kali delta HFCH4. Delta HFCH4 menurut data adalah C. Nah, di sini ada delta HFO2 ya. Ingat-ingat delta HFO2 itu adalah 0. Jadi entalpi pembentukan standar O2 itu adalah 0. Karena nggak diperlukan effort ya untuk membentuk O2. O2 udah ada dengan sendirinya di alam. Tambah 4 dikalikan 0. Gitu. Jadi delta H reaksinya adalah 2A ditambah 4B dikurangi 2C. Satuannya kilojoule. Oke ya, jadi modalnya tuliskan dulu persamaan reaksinya, kemudian sesuaikan jumlah molnya. Kita tinggal hitung delta H dengan cara menjumlahkan seluruh delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Gampang banget. Nah, contoh soalnya saya kasih satu lagi deh ya. Ini cara ini relatif gampang, jadi nggak perlu terlalu banyak kayak contoh soal-soal dengan cara kalorimetri dan hukum Hess. Karena ini basically kita tinggal masukin data dari database yang sudah ada.
cari yang agak kompleks kali ya ini nih. Nah, nomor 4. Senyawa siklopropana atau CH2 3 kali katanya biasa digunakan sebagai bahan anestesi. Jika dibakar, nanti akan menghasilkan kalor sebanyak 2091 kJ per mol. Kita tuliskan dulu, pembakaran siklopropana. Sorry, ganti warna dulu ya. Siklopropana CH2 3 kali dibakar. Nah, karena kita membicarakan siklopropana, berarti siklopropananya harus 1 mol. Supaya delta H-nya representatif katanya. Soalnya di soal nih, delta H-nya 2091 kJ per mol. Menghasilkan, berarti kita harus inisiatif tambahin tanda negatif. Karena artinya kalornya dilepaskan. Persamaannya kita setarakan dulu supaya benar. Gini. Nah, kemudian kita dapat info lagi nih, delta HFCO2 min 393 kJ per mol. Dan delta HFH2O min 285 kJ per mol. Kemudian kita ditanya berapa ya kalor pembentukan standar atau delta HF CH2 3 kali atau siklopropana. Nah, kalau kita mau menggunakan cara delta HF, gampang saja. Delta H dari reaksi pembakaran CH2 3 kali adalah jumlah seluruh delta HF produknya dikurangi jumlah seluruh delta HF reaktannya. Delta H-nya kita sudah tahu, min 2091. Ini tadi dikasih tanda min sendiri karena ada kata kunci di sini, kita lihat menghasilkan, berarti reaksinya reaksi eksoterm. Kemudian kita tinggal masukkan data yang diketahui, delta HF produknya apa aja sih? Nah, produknya di sini ada 3 mol CO2, jadi kita kalikan 3 delta HF karbon dioksidanya. Dan 3 mol H2O, jadi 3 dikali delta HF H2O. Dikurangi delta HF reaktan. Nah, reaktannya itu adalah siklopropana dan O2. Cuman kan delta HF O2 kita udah tahu ya, itu 0. Jadi min 2091 itu sama dengan 3 dikali delta HFCO2. Lihat lagi di soal tadi, min 393 kJ per mol. Ditambah 3 kali delta HF air, lihat di situ min 285. Dikurangi delta HF CH2 3 kali, ditambah 0. 0-nya udah gak usah dihitung ya. Saya tulisin lagi biar nggak bingung. Delta HF O2 itu 0. Nah, dari sini berarti kita bisa banget ya ngitung delta HF CH2 3 kalinya, atau yang ditanyanya kan ini. Ya, kita tinggal selesaikan persamaannya. Saya hitungin dulu. Jadi 3 dikali min 393 ditambah 3 kali min 285 dipindahkan ruasnya tambah 2091. Nah, ternyata hasilnya adalah plus 57 kJ per mol. Sudah terjawab pertanyaannya. Nah, untuk cara ini cukup deh. Kayaknya nggak terlalu ribet ya.